Baik, selamat sore. Perkenalkan nama saya Irene Aprilia Rambe. Jadi di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang tumbuh kembang pada remaja. Selanjutnya, tumbuh kembang remaja. Dilihat dari siklus kehidupan, masa remaja merupakan masa yang paling sulit untuk dilalui oleh individu. Masa ini dapat dikatakan sebagai masa yang paling kritis bagi perkembangan pada tahap-tahap kehidupan. Mengapa dikatakan demikian? Karena pada masa ini terjadi banyak perubahan dalam diri individu, baik fisik maupun psikologis. Perubahan diri dari kanak-kanak menuju pada kedewasaan. Jadi pada wanita itu biasa ditandai dengan menstruasi atau buah dada yang membesar. Jadi pada pria biasa ditandai dengan perubahan suara, otot yang semakin membesar, serta terjadinya mimpi basah. Berbagai perubahan fisik yang terjadi pada remaja merupakan proses yang alamiah, namun seringkali ketidaktahuan remaja terhadap perubahan itu sendiri membuat mereka hidup dalam kegelisahan dan perasaan was-was. Ditambah dengan perubahan konsep diri dan pencarian identitas diri, maka akan banyak permasalahan yang muncul jika mereka tidak dibimbing dengan baik untuk melewati masa tersebut. Proses pencarian identitas diri tersebut harus mendapat bimbingan dari orang sekelilingnya agar mereka dapat tumbuh menjadi remaja yang bertanggung jawab. Apa itu remaja? Remaja itu adalah individu baik perempuan maupun laki-laki yang berada pada masa atau usia antara anak-anak dan dewasa. Batasan remaja dalam hal ini adalah usia 10-19 tahun menurut klasifikasi World Health Organization atau WHO, sementara United Nations atau UN menyebutnya sebagai anak muda youth untuk usia tahun. Ini kemudian disatukan dalam batasan kaum muda atau young people yang mencakup usia tahun. Mengapa remaja sering dibicarakan? Karena individu pada masa tersebut akan mengalami pubertas, di mana ia akan mengalami perubahan yang mencolok secara fisik maupun emosional atau psikologis. Secara psikologis, memang masa remaja itu merupakan masa persiapan terakhir dan menentukan untuk memasuki tahapan perkembangan kepribadian yang selanjutnya itu yang menjadi dewasa. Perubahan apa sih yang akan kita lakukan itu? Perubahan tersebut itu biasanya meliputi perubahan fisik, baik yang bisa dilihat dari luar maupun yang tidak kelihatan juga. Mengalami perubahan emosional yang kemudian tercermin dalam sikap dan tingkah laku. Perkembangan kepribadian pada masa ini dipengaruhi tidak saja oleh orang tua dan lingkungan keluarga, tetapi juga lingkungan sekolah maupun teman-teman pergaulan di luar sekolah. Di samping itu, pengaruh lain yang berasal dari pesatnya kemajuan teknologi informasi, baik media cetak maupun media elektronika, wawasan dari pengetahuan tentang hal-hal tersebut akan mempengaruhi dalam proses pencarian jati diri. Jadi perubahan fisik pada remaja perempuan itu biasa ditandai dengan pinggul yang menjadi lebih dan besar, payudara membesar, tumbuh rambut halus pada di ketiak dan alat kelamin, kulit cenderung berminyak dan berjerawat, suara lebih menjadi merdu, tumbuh badan menjadi lebih pesat, mengalami menstruasi. Sedangkan perubahan fisik pada remaja laki-laki itu tumbuh rambut halus di sekitar ketiak dan alat kelamin. Kulit cenderung berminyak dan berjerawat juga, dada bertambah besar dan bidang, otot bertambah besar dan kuat, tubuh jakun, mengalami mimpi basah, penis dan buah zakar membesar. Sekian dari saya. Apakah adik-adik ingin ditanyakan atau mungkin kurang jelas? Saya ingin bertanya. Baik. Iya, Ica. Pertanyaannya apa? Aspek apa saja yang penting yang perlu diperhatikan oleh wanita? Baik, jadi aspek kesehatan yang penting yang diperhatikan oleh perempuan itu contohnya itu seperti anemia, karena masih banyak orang perempuan Indonesia, contohnya pada tahun 1995 berdasarkan survei kesehatan rumah tangga atau SKRT, sekitar 57% anak perempuan 0 sampai 14 tahun dan
39,5%, perempuan 15 sampai 14 tahun itu diketahui menderita anemia. Jadi perempuan yang menderita anemia berpotensi melahirkan bayi dengan berat badan rendah kurang dari 2,5 kg. Jadi di samping itu, anemia itu dapat mengakibatkan kematian baik untuk ibu maupun untuk bayi, jadi pada waktu proses persalinan. Apakah jelas? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Adik Kicak? Terima kasih atas jawabannya. Ada lagi pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Ya. Mengapa wanita lebih rentan terkena anemia dibandingkan laki-laki? Baik, mengapa perempuan lebih rentan terkena anemia dibanding laki-laki? Karena kebutuhan zat besi pada perempuan itu merupakan 3 kali lebih besar daripada laki-laki. Jadi perempuan setiap bulannya kan mengalami menstruasi yang secara otomatis akan mengeluarkan darah. Demikian pula pada waktu kehamilan, kebutuhan akan zat besi meningkat 3 kali dibanding dengan pada waktu sebelum kehamilan. Jadi ini berkaitan dengan kebutuhan perkembangan janin yang dikandungnya. Apakah sudah jelas? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Adik Ica? Sudah jelas, terima kasih. Mungkin, Saya bertanya. baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan Ica. Apabila saya ada bersalah kata atau tidak, mohon dimaafkan. Terima kasih. Sama-sama.